Salam mulia, jaya, jaya. Netizen ekuivalen rakyat yang Lord Rangga cintai selalu. Banyak saat ini perdebatan terkait dengan seorang yang hadir di luar dugaan kita, Dr. Lois. Dr. Lois saat ini menjadi satu perbincangan luas, bahkan menjadi perdebatan secara konkret. Terlepas dari pendapatnya ataupun penemuan dari Dr. Lois, ingin Lord Rangga di sini memberikan satu reaction yang artinya ini menjadi satu hal yang patut kita bahas secara clear. Gimana Dr. Lois sebagaimana netizen ekuivalen rakyat sudah mengetahui. Bahkan dari perdebatan antar dokter, ya, di mana posisi dokter yang masih beridentitas ID ataupun lainnya, atau juga pendapat dari faktor kepada pendapatnya yang dianggap miring, bahkan dianggap kepada persoalan dianggap melanggar sisi hukum, sehingga Dr. Lois sampai masuk kepada urusan hukum yang akhirnya dilepaskan. Terlepas dari pendapat-pendapatnya, Lord di sini akan melakukan satu hal yang memang penting untuk kita cerna, bahwa setiap pendapat, setiap penemuan seseorang terlepas dari jabatannya, apakah itu dia masih dokter ataukah masih dua suratnya berlaku atau tidak, tentu mereka memiliki hak. Setiap manusia memberikan hak pendapat dan penemuan-penemuannya. Sebagai hal negara demokrasi tentu ada pendapat-pendapat yang tentu berbeda. Tidak semua sama. Patut kita cermati, patut kita berikan apresiasi dari siapapun. Lah, berkaitan dengan persoalan ini tentu bahwa penemuan yang dianggap bahwa penemuan ilmiah tentunya tidak bisa juga dengan dipatutkan bahwa gua atas dasar penemuan ilmiah saja nih. Belum tentu penemuan ilmiah itu adalah kebenarannya dan juga terus disebut kebenarannya. Bisa juga salah. Karena setiap penemuan ilmiah juga dalam konteks keberadaannya adalah berdasarkan penelitian yang selalu ada dinamika. Lah, kembali kepada singgungan pada proses yang ditemukan, pada proses pendapat-pendapat dari Dr. Lois, itu tentu menjadikan aspirasi kita supaya pemerintah maupun kita semuanya punya tanggung jawab bahwa kita bisa mengawasi kepada proses perjalanannya COVID sama-sama. Tidak tanggung jawab hanya presiden, tidak hanya pula bertanggung jawab atas DPR MPR atau bertanggung jawab atas dokter-dokter saja, tetapi kita semuanya dari persoalan COVID ini patut kita harus cermati bersama. Dan karena itu, maka penemuan pada sisi ilmiah pun karena harus dinamika sifatnya, maka tidak bisa juga dikatakan benar, tapi juga tidak bisa dikatakan salah. Ini hal yang bisa kita patut bahwa persoalan hal penemuan-penemuan manusia di bumi ini tentu kita patut hargai. Dan kita cermati terus. Kalau menurut keadaan saat ini, tentunya hal yang menjadi COVID-19 yang akhirnya mencapai pada proses tahapan varian D yang berarti Bandung, Delta itu Bandung. Itu adalah juga cermati oleh kita. Bagaimana mengadakan satu pencegahan-pencegahan tersebut. Ya. Pemerintah sudah bijaksana memberikan satu batasan dengan PPKM. Tetapi pada persoalan ini juga perlu ada peninjau ulang untuk dalam hal ini DPR RI punya tugas pengawasan langsung terhadap eksekutif dalam hal ini. Itu kan berdasarkan kepres. Jadi persoalan ini kalau memang dirasakan bahwa itu efektif, tentu bisa diteruskan. Tetapi kalau menimbulkan konflik bahwa menimbulkan sesuatu yang kurang bisa dirasakan oleh rakyat, saatnya DPR RI juga adalah meninjau kembali atau segera mengevaluasi dari kinerja eksekutif itu. Sesuai dengan konstitusi kita,
bahwa DPR adalah perwakilan dari suara rakyat. Itu kita harus patuhi dengan kondisi yang seperti itu. Karena dalam hal ini Kepres itu ada satu sisi tujuan dalam rangka menyelamatkan atas rakyatnya. Tetapi setelah dipraktekkan bagaimana? Ini banyak hal yang akhirnya menimbulkan satu pendapat yang berbeda. Dan itu tidak boleh bahwa perbedaan itu lalu kemudian dianggap bersalah. Jangan sampai seperti itu. Dr. Lois adalah satu sosok yang mungkin bisa hal mewakili kita bahwa itu sebuah perbedaan yang patut kita bisa cermati, bukan dimusuhi, bukan pula dihujat, bukan pula itu dilakukan satu bentuk dia harus dihukum. Tapi persoalannya adalah menjadi evaluasi kita semuanya. Dan khusus pesan dari Lord Rangga ini, saya mohon untuk Ibu Dr. Lois agar mau memberikan penjelasan secara ilmiah dan diuji oleh para ahli tentunya. Inilah berkaitan dengan persoalan perbedaan antara kita dengan berkaitan pendapat-pendapat yang berbeda. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan dari setiap manusia. Boleh katakan dia A tapi dia B. Tapi semuanya punya dasar yang tidak pernah bahwa kita tidak mungkin tidak bisa mengikuti. Tetapi hal yang ada di diri kita, semuanya yang diketahui kita belum tentu juga untuk kita tidak kemungkinan unsur pendapat ataupun penemuan dari mereka untuk kita pikirkan. Inilah yang harus kita bijaksana. Begitupun pemerintah menurut Lord Rangga harus bijaksana menyikapi atas ramenya atau situasi di dalam sekup saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Ini tentunya merupakan bagian hal yang bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun kita tentu rapatkan pada posisi barisan bagaimana melaksanakan persatuan Indonesia. Apalagi dengan kondisi saat ini. Tentu dasar kembali kita Pancasila adalah menjadi dasar untuk rujukan. Jangan sedikit-sedikit adalah main hukum. Jangan sedikit-sedikit main hujat. Jangan sedikit-sedikit melakukan satu kesalahan-kesalahan di luar satu frame hukum kita. Kami yakin bahwa pemerintah juga akan arif bijaksana. Begitupun DPR RI yang ada ya wakil-wakil kita di MPR RI. Pasti akan mengambil satu langkah yang terbaik. Dan percayalah bahwa Lord Rangga bersama kita semuanya, terutama adalah bagian kita semua, yaitu netizen ekivalen, bisa kita ikut serta dong untuk menyelesaikan kaitannya situasi kemelut apapun di negeri ini. Oke, selamat berjumpa kembali atas reaction Lord Rangga.